Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa RCTV Langka Padane. Bagaimana kabar Anda semuanya? Senang sekali malam hari ini pemirsa, saya Novia Aprilia dapat kembali menyapa Anda di Dialog Khusus. Malam hari ini pemirsa, kita akan berbincang terkait dengan pentingnya prinsip keterbukaan informasi publik pada penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Untuk membicarakannya pemirsa sudah hadir sejumlah narasumber. Langsung saja, yang pertama ada Bapak Dr. Haji Ijang Faisal SAG MSI selaku Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Teh Novi. Betul sekali. Kita ketemu lagi Pak Ijang ya? Iya. Luar biasa, sehat ya? Alhamdulillah harus sehat. Selalu sehat. Dan aktivitas bagaimana nih? Untuk fokus 1 minggu ini bagaimana? Ya, mengikuti aja. Mengikuti alur? Kesibukannya padat nih, Iya. bolak-balik keluar kota terus ya Pak Ijang ya? Oke, masif mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentunya. Ya, salah satu tupoksi. Salah satu tupoksinya. Oke, nanti kita akan jelaskan pemirsa penjelasan dari Pak Ijang. Nanti kita tahan dulu. Kita sudah ada narasumber lagi. Ada Bapak Kiai Haji Aziz Hakim Serozi, Ketua PCNU Kabupaten Cirebon sekaligus juga selaku tim seleksi KPU Provinsi Jawa Barat. Assalamualaikum Pak Kiai. Sehat ya? Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir. Lagi-lagi ketemu dengan Pak Kiai. Luar biasa ya, semangat memberikan informasi untuk pemirsa RCTV semuanya, apalagi untuk warga di Jawa Barat pastinya. Oke, tadi disinggung di awal terkait dengan aktif ataupun masif mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Nah, bisa dijelaskan ke pemirsa RCTV apa sih yang menjadi latar belakangnya terbitnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tersebut, Pak Ijang? Ya, terima kasih izin Pak Kiai. Undang-undang ini kan lahir pasca reformasi, disebutnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Jadi 10 tahun setelah reformasi kurang lebih lah baru keluar undang-undang ini. Sebenarnya kan salah satu hakikat muncaknya reformasi ya salah satunya soal keterbukaan ya. Ya. Soal keterbukaan karena kan dulu beda paradigma Orde Baru dengan Orde Reformasi ya. Kalau Orde Baru itu dulu kan semua informasi yang ada di badan publik itu tertutup kan. Tertutup. Dan rahasia kan itu. Hanya sedikit yang terbuka. Oke. Dulu kan kalau zaman Orde Baru kalau mau sakit gigi ingin diperiksa supaya bisa buka mulut itu harus ke luar negeri kan. Karena di Jauh sini nggak gitu bisa ya. buka mulut kan. Iya. Nah, gitu kan. Perlu kehati-hatian. Kehati-hatian. Begitu ya, terlalu Ya, hati-hati artinya gitu. jangan buka mulut kan gitu kan. Siap. Nah, beda dengan Orde Reformasi dengan undang-undang ini. Di dalam undang-undang ini asasnya semua informasi yang ada di badan publik itu terbuka. Tidak ada kalimat di dalam undang-undang ini bahasanya informasi rahasia, tidak ada. Tidak ada yang rahasia. Bahasa kalimatnya di dalam undang-undang ini pasal 17-nya informasi dikecualikan. Ya, artinya bahwa informasi yang ada di badan publik semuanya informasi terbuka. Oke. Asasnya ya, hakikatnya. Oleh sebab itu bahwa latar belakang salah satunya itu. Kemudian yang kedua, Indonesia ini kan sudah mendeklarasikan sebagai bagian negara demokrasi ya. Masuk 3 besar negara demokrasi di dunia ya. Cina, Amerika dengan jumlah penduduk India ya, yang begitu besar. Maka salah satu demokrasi yang kita bangun dengan susah payah ya, mahal harganya, biayanya mahal kan gitu. Kan harus ada trust, harus ada kepercayaan publik kan. Nah, kepercayaan publik itu indikatornya ada keterbukaan gitu. Oke. Ya kita saja di dalam lingkungan rumah tangga kalau suami istri tidak terbuka kan tidak ada percaya. Iya, betul. Apalagi kalau kemudian membangun negara yang begitu besar, kemudian prinsip keterbukaannya tidak ada. Maka salah satunya adalah ini kalau saya katakan bahwa Undang-Undang Keterbukaan Informasi ini adalah hadiah reformasi. Hadiah reformasi kepada masyarakat bahwa ada saluran informasi yang bisa dibuka kepada publik. Publik berhak tahu, bisa berpartisipasi dalam undang-undang ini, Undang-Undang Dasar itu pasal 28 itu ini bahwa informasinya hak asasi kan, yang kemudian semua orang harus tahu. Karena dengan informasi itu bisa mengambil kebijakan banyak. Karena kan dengan banyak informasi kita bisa mengambil opsi kebijakan kan gitu. Kita punya uang banyak juga, kalau tidak punya informasi susah membelanjakan kan, beli naon kan itu kan. Tapi kalau kemudian informasi ada, kita bisa banyak opsi untuk mengambil langkah-langkah. Nah, oleh sebab itu bahwa hakikatnya bahwa ini adalah hadiah reformasi yang harus kita
jaga sehingga kemudian publik bisa mengontrol badan publik untuk kebaikan tentunya, sehingga kemudian badan publik yang hasil demokrasi ini dipercaya publik. Betul. Masyarakat percaya terhadap pemerintah kan. Kalau kita kemudian ngebangun demokrasi yang besar, harganya mahal, kemudian publik tidak percaya kan kasihan juga. Oke, jadi dengan keterbukaan informasi bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat. Iya. Begitu Pak Ijang. Harusnya. Kenapa kok harusnya? Ya harusnya, karena ya seperti itu indikatornya. Gitu. Oke. Karena kalau tidak terbuka tidak akan. Sekarang masyarakat sudah sangat percaya dengan adanya keterbukaan informasi. Ya kan tidak bisa segampang membalikan tangan, kan ada proses. Salah satunya sosialisasi, ajak masyarakat, workshop, kan itu kan seperti itu. Langkah-langkah yang dilakukan, Iya. begitu ya. Oke, kita ke Pak Aziz. Pak Aziz, dengan adanya keterbukaan informasi, seberapa penting sih Pak ini? Apalagi ini Bapak juga kan sebagai salah satu tim seleksi juga nih di KPU Provinsi Jawa Barat. Seperti apa nih Pak pentingnya keterbukaan informasi? Ya, saya kira Undang-Undang Informasi Publik itu yang tadi sudah disampaikan Pak Ijang, itu saya kira betul itu hadiah reformasi buat rakyat Indonesia. Terutama sekali undang-undang ini juga melapisi terkait dengan undang-undang penyelenggaraan pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Bahwa di situ penyelenggaraan pemilu itu harus dilaksanakan secara demokratis dan transparan. Ya. Nah, terkait dengan undang-undang ini, terdapat dalam pasal 3 misalnya disebutkan bahwa penyelenggara itu punya minimal 11 prinsip yang harus dipegang. Nah, salah satu prinsip dari 11 itu adalah terbuka. Jadi akhirnya undang-undang informasi publik ini juga mengikat seluruh aspek pemerintahan khususnya, aspek yang terkait dengan informasi-informasi yang berhubungan dengan publik gitu. Jadi kalau dulu itu, kalau dagelan orang itu Pak Ijang, itu kalau dulu itu kan bisik-bisiknya apa yang bisa kita buka. Kira-kira seperti itu. Jadi saking tertutupnya lalu kita bilang yang kita buka yang mana. Oh iya. Sekarang karena kehadiran undang-undang informasi publik itu, maka kejahatan itu yang muncul adalah kira-kira mana yang kita tutup. Gitu. Itu bedanya itu, Pak? betul. Artinya apa? Artinya kejahatan itu, artinya apa? Kejahatan terhadap menyimpan informasi-informasi yang bersifat publik itu masih terkendali oleh adanya undang-undang ini. Gitu. Jadi saya kira sangat bermanfaat sekali, sangat berguna sekali, dan ini yang menjadi salah satu aspek penting terhadap persoalan tadi yang seperti yang disampaikan Pak Ijang tadi, misalnya terkait dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu misalnya untuk membangun sebagai sarana demokrasi misalnya, itu asas keterbukaan itu sangat penting sekali. Pengaruhnya sangat besar berarti Pak Kiai? Betul ya, betul. Untuk menciptakan kualitas demokrasi di Indonesia yang bagus begitu ya? Iya, karena kan kalau seperti Pak Ijang tadi sampaikan, kalau tidak terbuka ya bagaimana kualitas demokrasi kita bisa meningkat kepercayaan terhadap masyarakat gitu kan. Tapi mungkin ada batasan-batasannya mungkin Pak terkait dengan keterbukaan informasi publik. Seperti apa batasannya tuh Pak Ijang? Ya kan yang didorong oleh Komisi Informasi soal keterbukaan informasi itu bukan keterbukaan informasi yang full gitu ya. Kan jadi keterbukaan informasi yang kita dorong itu adalah keterbukaan informasi berdasarkan regulasi. Bukan keterbukaan informasi berdasarkan persepsi. Kan orang kan punten ya, kalau LSM ya ke badan publik terbuka, pokoknya terbuka. Padahal kan ada koridor. Rujukannya ada Undang-Undang 14 tahun 2008, ada peraturan Komisi Informasi, ada peraturan Mahkamah Agung, ada peraturan Mendagri, Permendagri, kan itu semua juga ada aturan. Nah, itulah yang kemudian kita dorong bahwa keterbukaan informasi itu harus berdasarkan regulasi. Tidak semena-mena informasi itu dibuka. Ada informasi yang dikecualikan, makanya di pasal 17 itu ada informasi pengecualian. Tetapi asas informasi yang ada di badan publik asasnya terbuka semuanya. Itu pemirsa, ini harus digarisbawahi gitu ya Pak Ijang dan juga Pak Kiai ya. Ini jadi pemirsa TV juga harus paham nih terkait dengan keterbukaan informasi, apalagi ini untuk penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Ini penting juga agar masyarakat paham ya. Itu juga target yang ingin kita capai ya Pak ya, dari obrolan kita malam hari ini Pak Ijang ya. Ya,
kita semua ya, semua ada soal penyelenggaraan pemerintahan kan, gitu kan. Semua yang unsur publik ya harus terbuka kan. Karena ada uang rakyat, bukan uang akinya, bukan. Uang rakyat. Oke, baiklah. Lalu apa sih sebenarnya tugas, pokok dan fungsi dari Komisi Informasi nih, Pak Ijang? Ya, Komisi Informasi itu berdasarkan undang-undang itu hanya sebenarnya hanya pada posisi di dalam undang-undang itu menerima, memeriksa, memutus sengketa informasi. Menerima, memeriksa, memutus. Pasif sebenarnya, Pak Kiai. Jadi kita hanya bisa menerima, memeriksa, memutus. Kita bisa menerima kalau kemudian publik tahu kan, gitu. Maka ada sosialisasi. Kita bisa memeriksa kalau menerima kan. Jadi hanya menerima, memutus. Makanya Komisi Informasi itu kuasi yudikatif gitu ya. Jadi pekerjaan yudikatif pemerintah dikuasikan kepada Komisi Informasi, sama halnya dengan KPU. Kuasi pemilu ya, kuasi pemilu pemerintah dikasih ke KPU kan gitu. Nah itu tugasannya itu saja. Tugasannya itu begitu ya Pak. Tapi berat ya Pak termasuk ya Pak? Ya kita kan Jawa Barat itu paling banyak ya. Paling banyak apanya Pak Ijang? Penduduknya paling banyak. Paling banyak kemudian LSM-nya paling banyak kan gitu kan. Bukan berarti masalahnya paling banyak bukan dong? Ya itu masalahnya juga termasuk. Paling banyak. Begitu, Kalau banyak anak kan banyak masalah, tapi banyak rezeki juga. Alhamdulillah kalau rezekinya banyak ya. Baiklah pemirsa, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita di Dialog Khusus. Usai jeda berikut tetaplah bersama kami. Dialog Khusus pemirsa kembali hadir untuk Anda malam hari ini dengan tema yaitu pentingnya prinsip keterbukaan informasi publik pada penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Masih bersama dengan Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat ada Pak Ijang Faisal dan juga ada Ketua PCNU Kabupaten Cirebon dan juga tim seleksi KPU Provinsi Jawa Barat ada Pak Aziz Hakim Serozi. Oke, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ijang terkait dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Lalu, apa sih keuntungan yang bisa didapatkan oleh masyarakat dengan adanya keterbukaan informasi, apalagi hak asasinya dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024 nih, Pak Kiai? Iya, saya kira Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 ini mendorong segala persoalan yang terkait dengan pemerintahan itu menjadi sangat terbuka, termasuk di dalamnya adalah penyelenggaraan pemilu. Penyelenggara pemilu itu bahkan diatur dalam undang-undang, itu salah satunya tadi ada 11 prinsip penting yang ini menjadi pegangan buat para penyelenggara, termasuk menjadi ukuran kita sebagai saya sebagai salah satu tim seleksi. Yang akan kita lihat pertama misalnya secara psikologis, apakah mereka yang akan mendaftar ke KPU Provinsi ini punya sifat kemandirian. Karena ini harus mandiri, menjadi penyelenggara itu harus mandiri. Mandiri itu artinya tidak bergantung pada siapapun gitu. Mandiri, kemudian ada jujur, kemudian ada akuntabel, kemudian ada proporsional, ada profesional. Kemudian ada salah satunya tadi terbuka. Nah, ini penting ini. Terbuka itu artinya apa? Ini artinya di dalam regulasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu sebetulnya sudah menyelaraskan dengan tadi undang-undang yang terkait dengan keterbukaan informasi publik. Ya. Lah, akan tetapi problem kita berikutnya ini ya, ini kan terbuka ini kan. Memang tadi seperti apa yang disampaikan Kang Ijang, kadang-kadang orang memandang sesuatu itu terbuka secara bablas. Gitu, secara bablas. Contoh misalnya tim seleksi kita ini misalnya, mungkin nanti di tahapan-tahapan tertentu, misalnya tahapan ketika selesai tahapan administrasi, kemudian kita akan masuk di tahap tes tertulis, kemudian jawaban esai dan psikologi. Itu nggak akan kita buka di ruang publik. Itu dan tes psikologi itu misalnya rekomendasinya dari tenaga ahli itu bisa tidak direkomendasi, dipertimbangkan. Lah yang begini-begini nggak mungkin kita publikasi secara umum karena ini kan menyangkut kepribadian orang. Itulah. Ini orang harus paham. Misalnya tiba-tiba kok pengumuman saya tidak masuk, ya silakan kalau misalnya pengen klarifikasi. Anda kategorinya ini, secara psikologis Anda tidak masuk ini kategorinya. Kita hanya membuka informasi kepada
pihak-pihak terkait saja. Nah ini contoh misalnya tadi. Diatur itu. Tetapi tadi secara umum kita butuh transparansi tadi. Dan dalam konteks pemilu itu butuh penyelenggaraan yang transparan, penyelenggara yang terbuka. Dan di sana banyak ruang-ruang yang harus dibuka di ruang publik. Contoh misalnya penghitungan suara. Penghitungan suara itu harus betul-betul terbuka secara umum. Dari mulai rekapitulasi suara di tingkat tempat pemungutan suara. Berapa jumlahnya, kalau misalnya yang kita pilih adalah anggota legislatif itu 1, 2, 3, 4, calegnya itu berapa jumlahnya. Itu harus terbuka dan diperlihatkan di ruang masyarakat. Itu salah satu tuntutan dari adanya undang-undang keterbukaan informasi publik tadi. Kalau tidak sebetulnya bisa dipidanakan, bisa dipersoalkan. Itulah, hanya memang namanya orang tadi bahasanya kan, kalau bahasa saya itu manfaat dari lahirnya undang-undang keterbukaan informasi publik ini tadi membalik kejahatan orang. Dari yang membalik kejahatan orang dari asalnya mengatakan bumerang dong begitu Pak Kiai. Atau gimana? Dari yang asalnya orang mengatakan kira-kira dari yang ada di sini itu mana yang akan kita buka. Itu sebelum lahirnya undang-undang keterbukaan informasi publik. Tapi setelah undang-undang ini lahir, orang yang jahat itu, saya misalnya Kang Ijang misalnya sama Mbak misalnya Mbak siapa namanya? Mbak Novi misalnya. Kan sepakatnya begini. Kira-kira apa yang akan kita tutup? Nah, kan begitu, karena kita sudah dituntut untuk terbuka. Diksinya dibeda. Ini salah satu manfaat meminimalisir potensi kecurangan tadi, meminimalisir potensi kejahatan. Indikatornya apa sih Pak Ijang untuk apa ya keterbukaan informasi publik ini harus disediakan penyelenggara pemilu? Indikator seperti apa itu? Ya banyak kan, banyak. Makanya kan mungkin apa aja tuh? Kalau saya baca di Undang-Undang Pemilu sedikit ya. Dari tadi yang saya sampaikan oleh Pak Kiai tentang prinsip itu ya, prinsip pemilu itu salah satunya terbuka, itu kan di dalam prosedur aja kan tidak semena-mena ya, petugas TPS itu bagaimana prosedur membuka kotak suara, kan mengumumkan, menghitung, kan itu kan ada prosedurnya. Bahkan kalau kemudian satu saja kemudian tidak dilakukan bisa diulang itu kan gitu kan. Jadi itulah yang kemudian makanya kita kan dalam konteks pemilu ya, karena pemilu ini hajat hidup orang banyak ya, menentukan bangsa ke depan, menentukan pemimpin ke depan ya, makanya kita kawal dari sekarang. Makanya dengan tim saya seperti Pak Kiai yang tadi sampaikan terkait dengan bagaimana kemudian mencari figur yang ke depan bisa benar-benar mengawal. Karena saya katakan Pak Kiai ke teman-teman KPU dengan Bawaslu, nanti di akhirat yang paling pertama ditanya ke malaikat itu KPU yang Bawaslu, Pak. Gitu. Pertanggungjawab. Karena yang menentukan pemimpin KPU. Iya. Jadi KPU yang milihnya, Bawaslu yang melegitimasinya kan gitu. Saya katakan gitu. Makanya harus proses itu harus benar-benar dilakukan. Sehingga kemudian keterbukaan informasi itu harus menjadi ruh para penyelenggara pemilu untuk supaya kemudian dipercaya kan gitu kan. Orang kan naon giluan pemilu oge teu percaya ke penyelenggaraan gitu kan. Ya justru performa penyelenggara itu harus terbuka sehingga kemudian masyarakat trust. Kemudian ketika masyarakat trust, partisipasi politik dalam pemilu juga tinggi sehingga kemudian indeks demokrasinya dia tinggi juga kan. Jadi harus ada transparansi dari awal tahapan pemilu nih Pak Ijang ya. Sampai akhir pokoknya. Ya iya harus. Harus gitu. Apalagi ini kan pemilu sekarang berapa triliun kok? Banyak sekali menggunakan anggaran yang besar gitu ya. Itu triliun-triliunan, kalau beli kerupuk itu Cirebon bisa ketutup. Penuh dong ya. Baiklah. Lalu di Jawa Barat sendiri Pak Ijang sudah berapa banyak nih sengketa informasi yang diselesaikan oleh Komisi Informasi Jawa Barat? Di Jawa Barat ini sebenarnya karena penyangga ibu kota ya. Jadi sebenarnya yang aktif di Jakarta banyaknya orang Depok, orang Bogor, Bekasi kan gitu kan. Akhirnya kan ya kembalinya ke Jawa Barat juga. Sampai hari ini kita Pak Kiai di Jawa Barat ini sudah memutus register itu di angka hampir 1.400. Tapi kalau registernya sudah hampir 2.000 lebih. Itu bayangkan itu seperti ribuan Pak. Nah, bayangkan dengan DKI ya. DKI itu tahun ini baru 7. Paling banyak 7 di bawah 10. Kita sekarang di tahun ini sudah hampir mau 100. Itu tuh baru bulan apa sekarang? Mei ya, Juni ya. Mau Juni, mau Mei, baru masih Mei. Udah segitu. Jadi banyak, artinya gini, bahwa masyarakat
begitu banyak yang perhatian terhadap keterbukaan informasi publik, makanya kita dorong badan publiknya harus terbuka belajar. Makanya di badan publik itu ada PPID kan, pejabat pengelola informasi dokumentasi, kemudian masyarakat. Kalau dulu itu kemana ya? Sekarang banyak kan saluran-saluran yang harus diberikan. Contoh KPU juga sekarang ya. Bagaimana kemudian KPU juga memberikan saluran-saluran informasi kepada masyarakat kan? Ada orang yang belum terdata sebagai apa hak pilihnya kan itu kan. Saya baru umurnya 17 tahun tapi kurang 3 bulan kan itu kan. Harus disampaikan bahwa hak-haknya seperti apa. Ya salah satunya dengan informasi-informasi tersebut gitu. Oke. Dalam memberikan informasi ya, ini juga ada pengaruhnya dari teknologi, keterbukaan informasi. Sekarang kan saluran informasi banyak kan. Saluran informasi banyak. Medsos kan banyak, ada Betul. Instagram, TikTok semuanya. Bagaimana kemudian teman-teman KPU sekarang jadi artis TikTok tapi memberikan informasi kepada publik kan, itu kan tentang pemilu, tentang hak, tentang ke depan seperti itu. Sehingga kemudian partisipasi tinggi. Kita kan baru partisipasi politik dalam pemilu itu di tahun 71 paling besar. Hampir 90%. Sekarang kan rata-rata 65, 70 kan gitu kan. 70. Nah, mudah-mudahan dengan media sosial dipakai untuk memberikan informasi tentang kepemiluan ya di tahun 2024 sekarang partisipasi politik masyarakat untuk ikut pemilu naik atau 80%, minimal 78% kan itu kan. Harusnya seperti itu. Oke. Sehingga indeksnya jadi tinggi, jadi bagus. Jadi kan? bagus dari tinggi ya. Oke. Dalam hal penggunaan teknologi informasi juga ini kan harus kita sebagai apa ya masyarakat juga harus cerdas ya Pak Kiai ya. Apalagi soal menjelang pemilu 2024. Nah, ini dalam hal penggunaan dan pemanfaatannya seperti apa nih? Ya, saya kira teknologi informasi ini sangat menunjang sekali terhadap keterbukaan informasi. Kita dulu pernah mengenal apa namanya volunteer pemilu, misalnya ada kawalpemilu.org kalau nggak salah itu kan luar biasa kehadiran teknologi informasi yang diinisiasi oleh civil society lalu bisa memberikan kontrol yang kuat terhadap penyelenggaraan pemilu gitu. Nah, aspek-aspek ini kemudian diikuti oleh penyelenggara, tetapi memang sampai hari ini kalau mau jujur itu belum ada apa namanya hasil yang bisa memuaskan semua pihak terhadap penggunaan keterbukaan informasi melalui teknologi informasi. Ya alasannya klasik, misalnya bandwidth dari apa namanya servernya yang tidak mampu, tidak menunjang itu ya. Tahun 2019 itu kan sudah ada uji resmi dari KPU terkait dengan bagaimana setiap penyelenggara di level TPS itu harus memotret C1. C1 itu sejenis lembaran yang menjadi hasil rekapitulasi dari penghitungan suara di TPS. Itu semua TPS memotret lalu mengupload, tapi ya lagi-lagi wah sudah nggak kuat bahasanya. Saya nggak paham juga nggak kuat itu apakah nggak kuat beneran gitu kan? Nah, terkait dengan untuk bisa menangkal gangguan ataupun hackernya nih, bagaimana dalam penggunaan teknologi digital di? Ya kan KPU ini kan lembaga nasional ya, harusnya sudah bisa mengantisipasi hal seperti jadi kejadian-kejadian yang tahun kemarin, lalu kemudian hari ini juga terjadi, ini ada apa gitu pertanyaannya kan itu harus sudah diantisipasi kekuatannya, kemudian apa jaringannya kan itu kan, sehingga teman-teman dari tiap TPS itu ketika mengupload tidak ada masalah kan. Tidak ada gangguan, tidak ada masalah, lancar gitu ya. Oke, baiklah. Kita masih ada kesempatan lagi pemirsa TV untuk berbincang terkait dengan pentingnya prinsip keterbukaan informasi publik pada penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Tapi kita harus jeda lagi, tetaplah bersama kami di RCTV. Baik, tadi disampaikan Pak Ijang sebelumnya bahwa dari Komisi Informasi Jawa Barat ada ribuan sengketa informasi yang diselesaikan. Oke, adakah yang berkaitan dengan pemilu atau pemilu kada? Pernah. Dulu ada salah satu partai politik menggugat KPU terkait dengan pasangan calon perseorangan di salah satu kabupaten kota terkait dengan KTP ya. Jadi KTP dukungan dipertanyakan. Ada KPU Kabupaten Bandung. Di Bandung? Iya, Kabupaten Bandung terkait dengan pilkada waktu itu. Dan kita bisa menyelesaikan. Bisa menyelesaikan ya? Artinya bahwa informasi tentang data pribadi itu ada informasi yang dikecualikan. Iya, tapi karena ada nicknya. Ya, tapi karena informasinya juga diminta juga orang yang bersangkutan juga kita juga bisa menyelesaikan dengan baik. Tapi tidak banyak ya jumlahnya, Pak Ijang?
Ya sebenarnya kan kita ada perkinya Pak Kiai, Iya. ada peraturan Komisi Informasi terkait dengan penyelesaian sengketa informasi pemilu. Ada gitu. Oh, Jadi ada ya? kita Ada ya? khusus. Jadi kalau biasanya perki biasa itu 10 hari, 14 hari kan gitu. Kita jadi dipatok, jadi dipenekin jadi 3 hari sampai 7 hari kan gitu. iya. Sehingga bisa menyelesaikan sengketa informasi yang tadinya Komisi Informasi itu dapat menyelesaikan 100 hari diperpendek kan gitu kan, sehingga kemudian bisa dilaksanakan. Ada, makanya kita sudah mengantisipasi bahwa dalam konteks kepemiluan itu pasti ada informasi yang disengketakan ya, baik penyelenggara pemilu dengan peserta pemilu maupun publik masyarakat dengan penyelenggara pemilu kan gitu. Jadi kita sudah disiapkan. Oke, sudah diantisipasi itu ya, Antisipasi. dengan beberapa langkah-langkahnya. Dengan adanya produk ya, produk peraturan Komisi Informasi terkait dengan penyelesaian sengketa pemilu. Oke, yang terparah sampai ke ranah hukum ada juga? Banyak sih kalau Banyak. kan sampai kan, makanya kan di dalam undang-undang pemilu juga kan diatur terkait dengan penyelesaian sengketa pemilu kan, Iya, pemilihan PT-UN-nya dan sebagainya, Iya. sampai ke MA, Mahkamah Konstitusi juga ada. Tetapi kita segmennya karena kita di Komisi Informasi ya, kita yang terkait dengan Ruang sengketa lingkup informasi terkait dengan pemilu. Oke, harapannya tidak bertambah lagi ya Pak Kiai ya? Iya. Oke, baik. Berikutnya, akses informasi publik yang seperti apa sih yang bisa dilakukan KPU untuk mendukung prinsip pelaksanaan pemilu yang terbuka, Pak Kiai? Ya saya kira banyak ya. Jadi media informasi itu kan sangat luas sekali. Apalagi sekarang sudah ada dukungan dari teknologi informasi yang sekarang hampir masuk ke ranah pedesaan-pedesaan gitu. Dan memang Cepat nih KPU juga secara prinsip itu terus melakukan inovasi-inovasi terkait dengan keterbukaan informasi publik ini gitu. Sekalipun tadi kalau kita review Kang Ijang itu di tahun 2019 itu ada juga banyak kegagalan-kegagalan yang saya tidak tahu apa problemnya misalnya kan. Tetapi secara prinsip memang keterbukaan informasi publik ini terus dilakukan oleh penyelenggara, terutama terkait dengan makin berkembangnya teknologi informasi ini. Ya hampir semua KPU di kabupaten kota punya TikTok, punya Facebook, punya Instagram, dan semuanya terus diupdate terus informasinya gitu kan. Nah ini baru pada tahap proses kan, baru tahap proses. Nanti ya banyak hal yang memang harus kita terus pantau penyelenggara ini apakah betul-betul memberikan ruang informasi secara terbuka terhadap masyarakat atau tidak, termasuk misalnya ya review terhadap para calon legislatif ini kan. Ya profilingnya harus kita informasikan kepada masyarakat, itu penting juga gitu. Penting agar masyarakat juga tahu. Dia tahu siapa dia gitu. Betul. Kan, backgroundnya apa, apakah pendidik atau pengusaha Harus atau mengenal apa. nih ya. Harus mengenal gitu. Itu salah satu kewajiban KPU untuk memberikan informasi terhadap masyarakat gitu. Jadi saya kira ruang informasi publik itu untuk menginformasikan ke ruang publik itu saya kira banyak sekali ya. Banyak sekali, ini tinggal soal kemauan saja. Bagaimana agar penyelenggara memang punya komitmen tinggi untuk bisa membuka seluas-luasnya informasi yang memang itu diperuntukkan untuk kepentingan publik. Oke, sudah era digitalisasi, perkembangan teknologi informasi gitu ya Pak Kiai ya. Oke, nah selanjutnya seberapa penting sih peran publik dalam mendorong keterbukaan informasi di Jawa Barat nih Pak Ijang? Ya gini, kalau badan publik pemerintah itu biasanya kalau tidak ada yang noya merasa benar gitu ya. Pemerintah itu pemerintah itu kalau tidak ada yang mengingatkan gitu kan, seolah-olah dia sudah pada koridornya kan gitu kan. Kan begini, yang namanya ya kita bicara badan publik aja, badan publik pemerintah itu ya bisa KPU, bisa pemerintah daerah kan gitu kan. Kan gini, ketika mereka itu bisa bekerja dengan baik, ya nggak usah diapresiasi kan, sudah diberi gaji ya, dihonor kan. Justru dia digaji dihonor itu untuk bekerja baik kan gitu kan. Justru ketika dia menyimpang dari keseharusannya, ya kita kasih peringatan kan gitu kan. Salah satunya dengan masyarakat memantau, melihat bagaimana kemudian kinerja yang dilakukan oleh teman-teman badan publik itu sesuai tidak, maka ada hak informasi, minta informasinya tersebut. Kan biasanya kalau kemudian badan publik diminta informasi ada gini juga kan gitu kan. Dan karena rasa ante dicari kesalahannya kan, padahal bukan kesalahannya, bahwa publik punya hak
hak informasi di badan publik tersebut terkait, karena kan salah satu fungsi dari sisi informasi itu publik itu adalah bagaimana kemudian dengan informasi tersebut saya dengan dapat informasi badan publik meningkatkan value buat saya, kan itu kan ada kesejahteraan, kan itu kan. Oh, yang tadinya ada proyek ini di KPU untuk pencetakan hak suara itu kan uang kan, umum kan. Oh, saya punya percetakan kan, bisa ikut tender kan itu kan. Kan kalau ditutup kan nggak dapat itu proyeknya kan gitunya. Salah satunya seperti itu. Jadi penting publik juga memantau, mengikuti badan publik itu, meminta informasi tersebut untuk kemudian ada manfaatnya buat kita. Masyarakat juga mendapatkan manfaatnya dengan ada keterbukaan informasi publik itu ya. Jadi harus ditoel dulu nih Pak Kiai. Iya. Oke, baiklah. Tapi dalam hal keterbukaan informasi publik ini kan penting juga dalam pemilu kada nih, dalam pemilu nanti 2024 ya, untuk meningkatkan tadi di awal Pak Ijang menyampaikan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Terus juga mewujudkan pemilu yang transparan dan berintegritas pastinya Pak Kiai ya. Iya. Oke, seperti apa nanti masyarakat harus diarahkannya nih Pak Kiai? Ya, saya kira kalau jadi bedanya penyelenggaraan negara itu, penyelenggaraan pemerintahan ini, bedanya dengan pemilu ini memang bisa kita bedakan gitu. Contoh begini, kalau tadi Kang Ijang mencontohkan soal keterbukaan terhadap penggunaan anggaran negara gitu. Okay. Kalau di penyelenggara pemilu itu sebetulnya kita bisa juga ikut melakukan kontrol terhadap penyelenggara dengan cara kita membuat perbandingan, gitu, istilahnya begitu, perbandingan keterbukaan informasi. Okay. Contoh yang paling dasar itu kalau nggak salah tahun 2000 Presiden Jokowi di periode pertama itu tahun 2014. Itu kan luar biasa. Civil society gitu kan diinisiasi oleh kelompok-kelompok tertentu membangun satu kanal yang disebut dengan kawalpemilu.org itu. Okay. Lalu semua orang diminta untuk mengupload hasil pantauan mereka di TPS dan respon masyarakat luar biasa tinggi. Ini yang menyebabkan penyelenggara juga menjadi susah untuk menutup diri kan gitu. Nah, ini salah satu cara bagaimana mendorong agar komitmen penyelenggara pemilu khususnya KPU, Bawaslu, ya Bawaslu mengawasi ya, minimal KPU sebagai penyelenggara teknis ini bisa betul-betul menerjemahkan undang-undang soal keterbukaan informasi publik, termasuk di dalamnya juga komitmen prinsip personal tadi yang harus berasaskan pribadi yang terbuka gitu, bisa memberikan ruang keterbukaan terhadap masyarakat. Gitu. Dan KPU Jabar sudah melakukan ini Pak, sudah sesuai terbuka sesuai prinsip pemilu yang terbuka ini maksudnya. Nah, saya kurang tahu ya kalau gimana nih? Soal bicara KPU Jabar ini kan. Pertama memang kebetulan pemilu 2019 saya banyak tinggal di Cirebon sehingga saya tidak bisa memantau secara langsung teman-teman penyelenggara pemilu di level provinsi gitu. Tetapi secara prinsip ya saya kira memang di KPU itu butuh terus pribadi-pribadi yang inovatif terutama bagaimana bisa menyelaraskan informasi-informasi yang memang ini konsumsi untuk publik dan masyarakat. Gitu ya. Contoh sederhana tadi dicontohkan Kang Ijang di awal misalnya soal hak-hak pemilih. Di mana salah satu jargon pemilu kita ini kan pemilu yang inklusif. Pemilu inklusif itu maksudnya pemilu yang melibatkan secara umum, seperti juga prinsip langsung umum bebas rahasia tadi. Umum itu garis bawahnya adalah pemilu ini pemilu sebagai sarana demokrasi, memilih penyelenggara negara, memilih pemimpin untuk menjalankan roda kenegaraan ini, itu dasarnya adalah harus bersumber dari kedaulatan rakyat. Nah, oleh karena itu KPU sebagai penyelenggara ini harus betul-betul punya prinsip-prinsip dasar tadi, harus terbuka, harus umum melibatkan seluruh masyarakat. Tidak boleh ada satupun warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih tapi ternyata tidak terdaftar dalam daftar pemilih. Nah, yang kayak gini kan butuh, ya bahasa kita itu kalau dulu mungkin kita nempelin kertas di
Dulu itu kan pemilu dulu itu kan daftar nama pemilih ditempelin di papan pengumuman, masyarakat bisa ngecek. Gitu. Sekarang sih saya kira sudah ada teknologi informasi tinggal di website-nya. Iya. Kalaupun misalnya ada hal-hal yang terkait dengan apa namanya pengecualian dalam informasi publik tadi, misalnya soal nomor NIK misalnya, ya NIK-nya nggak usah dimunculkan. Nama-nama kan salah satu desa kan orang kenal semua. Kok ini ada nama ini tuh siapa ya? Kan begitu. Oh iya. Dan informasi bisa dapat dengan cepat ya Pak Ijang misalnya, kok ini ada nama kok sudah meninggal kok masih ada saja misalnya lah. Kayak gini kan butuh memang tidak hanya sekedar penyelenggaranya, sekalipun kalau dalam konteks ini saya kira penyelenggara sudah sangat maksimal. Hanya memang problem partisipasi masyarakat kita yang masih rendah. Partisipasi masyarakatnya. Partisipasi untuk ikut terlibat mengawasinya yang memang masih sangat rendah. Sehingga pada saat pelaksanaan ya masih terjadi daftar pemilih orang yang sudah meninggal masih tercatat. Orang yang sudah ya ini kan sebetulnya kan karena ya kalau saya sebagai pemerhati pemilu ya, kalau mau objektif, kadang-kadang ini bukan hanya salah KPU-nya, kadang-kadang salah masyarakatnya juga gitu. Salah masyarakatnya yang tadi yang memang harus kita bangun instrumen bagaimana agar masyarakat bisa melakukan pengawasan partisipatif terhadap penyelenggaraan pemilu. Mungkin belum menyeluruh terkait dengan keterbukaan informasi publiknya, Pak Ijang? Ya bisa juga. Bisa juga. Tapi kadang-kadang masyarakat di zona nyaman. Betul. Nggak mau tahu gitu kan. Jadi sukanya Instagramnya yang itu aja, yang TikTok itu. Iya. Oke, baiklah. Apakah kita juga termasuk di zona nyaman tersebut? Nah, oke pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan kita di dialog khusus. Jangan kemana-mana. Baik pemirsa, dialog khusus bersama dengan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat kembali hadir untuk Anda. Kita ke Pak Ketua lagi nih ya, Pak Ketua Novi mau tahu nih ya bagaimana kebijakan pemerintah Jawa Barat nih terhadap keberadaan Komisi Informasi Jawa Barat. Ya kalau ditanya soal Jawa Barat, saya katakan Jawa Barat itu lebih selangkah lebih maju lah. Selangkah lebih maju. Kayak gini, kita lapor ke Pak Kiai. Di Komisi Informasi itu ada dua instrumen untuk melihat sejauh mana badan publik bisa melihat terkait dengan keterbukaan informasi. Satu ada instrumen MONEP. MONEP itu monitoring evaluasi terkait dengan badan publik. Yang dilihatnya adalah sejauh mana badan publik menyiapkan perangkat keterbukaan informasi. Webnya ada, dokumennya ada, kan itu kan, peraturannya ada. Jawa Barat itu nomor 1 lah. Kemarin itu hasilnya nomor 2 setelah Jawa Tengah. Karena dari sisi dari sisi semuanya ada, tapi ketika pas presentasi Jawa Tengah diwakili oleh Pak Gubernurnya, Jawa Barat pas Sekda, jadi nilainya mungkin itu ya. Jadi nomor 2 kita. Tapi ada juga instrumen yang kedua adalah IKIP, Pak. Jadi kalau IKP itu Indeks Kemerdekaan Pers yang dilakukan oleh teman-teman Dewan Pers kan. Nah kalau di kita itu ada IKIP. IKIP itu Indeks Keterbukaan Informasi Publik. Baru 2 tahun kita melakukan survei indeks. Nah IKIP kita itu yang terbaik. Yang terbaik hasilnya. Yang terbaik hasilnya. Tahun 2022 kemarin kita ranking pertama. Wah luar biasa. Itu IKIP-nya. Artinya IKIP itu beda dengan instrumen MONEP. Kalau MONEP itu kan melihat perangkatnya. Kalau IKIP ini ada informan ahlinya. Kalau Indeks Kemerdekaan Pers kan ada 5 informan ahli ya. Kita ada 9 informan ahli. 9 informan ahli itu ada kalangan pengusaha, akademisi, kemudian badan publik kan itu. Itu ada penilaiannya. Kemudian dari sisi yang lain, contoh, kita itu kan ada Saberhok ya. Saberhok itu di Jawa Barat itu lebih bagus, dan kita mendorong ke teman-teman di Kominfo untuk KPU, Bawaslu menggunakan instrumen ini, karena kan di pemilu ke depan pasti banyak informasi hoax yang kemudian beredar di masyarakat. Nah, Saberhok ini bagian untuk melakukan inventarisasi ya terkait dengan berita-berita hoax tersebut, kemudian divalidasi, kemudian apakah ini hoax atau tidak, kemudian diumumkan ke publik, ini dari informasi sekian ini yang hoax, ini yang tidak kan. Ini udah bagus. Ini dalam konteks pemilu ya ke depan, karena pasti di pemilu ke depan itu hoax itu pasti banyak kan itu. Dan sekarang kan masyarakat percayanya ke medsos. Ke medsos lebih cepat. Nah, sebab itu. Jadi kalau ditanya terkait dengan Jawa Barat, saya pikir Jawa Barat lebih maju lah. Tetapi kan kompleksitas masalahnya juga banyak ya Jawa Barat ini. Jumlah penduduknya banyak, penyangga ibu kota kan itu semua banyak kan. Sehingga
rawan pemilu itu ya kalau Jawa Barat udah stabil ya aman ininya untuk pemilunya itu. Oke, harapannya sampai akhir nanti aman gitu ya. Ya kita kan semuanya kan tidak mau tidak aman kan semua pasti kan mengharapkan keamanan, kondusivitas. Nah, sebab itu dengan prosedur keterbukaan informasi dilakukan, publik tidak ada lagi celah ya, bukan publik penyelenggara ya. Penyelenggara dan peserta pemilu tidak lagi celah untuk melakukan kong kali kong, publik kan akan trust kan itu kan percaya karena sudah dibuka informasi. Oke, langkah-langkah strategisnya bagaimana tuh Pak Ijang? Kita kan di Komisi Informasi Pak Kiai selalu mengadakan MOU ya antara Komisi Informasi, KPU, Bawaslu, KPID kan gitu dalam pengawalan untuk pemilu ke depan seperti apa. Kemudian kita juga dorong pemerintah juga ikut terlibat dalam konteks itu sehingga hal-hal yang bisa diantisipasi sebelumnya kita bisa antisipasi seperti itu. Jadi banyak hal yang kemudian kita lakukan. Kemudian kita juga selama ini Komisi Informasi melakukan BIMTEK terhadap teman-teman KPU, Bawaslu ya yang di daerah ya terkait dengan keterbukaan informasi. Alhamdulillah itu sudah relatif ada kemajuan sehingga masyarakat. Jadi kalau masyarakat hari ini ingin tahu apa saja KPU, Bawaslu, lihat aja webnya, buka aja webnya pasti ada. Klik gitu ya. Jadi nanti masyarakat itu lihat medsos itu jangan lihat TikTok yang lain aja, lihat aja nih informasi publiknya kan gitu kan. Informasi publiknya betul kata Pak Kiai. Kadang-kadang badan publiknya sudah menyediakan informasi, tapi masyarakat tidak partisipasi kan gitu, karena naon kieu mah kan gitu kan seperti itu. Lalu apa yang harus dilakukan kita masyarakat nih Pak Kiai? Ada himbauan seperti apa? Ya sebetulnya gini ya, sebetulnya di Bawaslu misalnya, ini kan peran yang paling penting untuk mendorong keterlibatan masyarakat itu kan adanya di penyelenggara dalam konteks pengawasan. Dalam hal ini adalah Bawaslu. Salah satu tugasnya adalah mengawasi pemilu. Lah amanat Bawaslu termasuk yang termutakhir misalnya terdapat peraturan Bawaslu. Saya lupa nomornya tapi ada Perbawaslu di sana yang mengatur secara detail tentang bagaimana Bawaslu bisa mendorong lahirnya partisipasi masyarakat. Jadi saya kemarin ketemu dengan salah satu bupati ya. Saya bilang coba sedikit agak kreatif pemerintah daerah ini dengan asumsi bahwa ini banyak peraturan yang bisa membuka ruang anggaran untuk terlibat dalam proses pemilu. Karena ya mohon maaf Kang Ijang, sebetulnya kalau mau cerdas gitu ya kalau saya gitu misalnya, kalau menganalisa orang ini cerdas, pasti melihat bahwa ruang-ruang untuk mendorong partisipasi masyarakat itu bisa dimanfaatkan untuk juga misalnya kita ingin agar kegiatan pemilu itu betul-betul terbuka. Jadi ada dalam Perbawaslu itu yang mengatur soal Bawaslu mendorong keterlibatan masyarakat secara masif gitu kan, dan ini diperbolehkan difasilitasi oleh anggaran pemerintah daerah melalui Kesbangpol misalnya. Nah itu salah satunya. Jadi melibatkan masyarakat itu tidak hanya cukup ditanggung-jawabi oleh Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu yang bertugas untuk melakukan pengawasan, tetapi juga melibatkan seluruh komponen. Karena ini penting. Tadi Kang Ijang dan saya cerita gitu, kadang-kadang lembaga publiknya, negaranya sudah menyiapkan perangkat-perangkat yang sudah cukup untuk memberikan informasi kepada masyarakat, tapi partisipasi masyarakat rendah. Contoh paling konkret misalnya kan pemilu kita ini itu angka partisipasi yang paling hebat setelah tahun 71 itu paling hebat di 70%, 70 plus saja gitu kan. Belum sampai 100% ya. Wah, ya. 75 juga belum. 80% ya hebat. Itu artinya apa? Artinya ada kewajiban bagi terutama penyelenggara pemilu ini, keterlibatan pemerintah, termasuk keterlibatan para tokoh di dalamnya, bagaimana agar memanfaatkan pemilu sebagai sarana demokrasi ini untuk memilih pemimpin dengan asas yang berdasarkan kedaulatan rakyat tadi. Itu betul-betul dimanfaatkan secara serius oleh masyarakat. Sehingga kalau misalnya partisipasinya 95%, itu pemilu yang legitimate. Pemilu yang betul-betul dilegitimasi oleh rakyat, betul-betul merupakan suara dari masyarakat dan rakyat. Semoga nanti pemilu 2024 ya Pak.
Ya, semoga ada harapannya peningkatan begitu. Baiklah. partisipasi. Gitu. Pak Ijang, statement closing singkat saja silakan Pak Ijang sebagai penutup kita. Ya, terima kasih untuk masyarakat dalam pelaksanaan pemilu hari ini. Silakan ikut partisipasi dengan baik ya, karena semua kanal informasi sudah ada, tinggal kemudian dimaksimalkan, dan kita di Komisi Informasi akan mengawal itu. Jadi di Komisi Informasi itu ada tagline-nya Pak Kiai, kalau bersih kenapa harus risih? Kalau bersih kenapa harus risih? Kalau bersih kenapa harus risih? Silakan aja minta informasi bahwa hak Anda untuk tahu kalau bersih kenapa harus risih. Kalau bersih kenapa harus risih? Oke, baiklah. Terima kasih banyak Pak Ijang dan juga Pak Aziz. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua pemirsa. Kita harus akhiri obrolan kita malam hari ini. Saya Novia pamit. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.